oleh karena salahnya sendiri. Roh Kudus telah lari dari dia, keluar dari hatinya, dan dia menjadi seorang yang dirasuk setan. Itu sebab Alkitab tidak mempunyai hal yang lebih enteng daripada dirasuk setan. Yaitu hanya orang diurapi Roh Kudus, mulia, terhormat, dicintai Tuhan, dan orang yang ditinggalkan Roh Kudus. Mereka akan penuh dengan kesetanan, dan mereka sudah jauh dari hadirat Tuhan, karena mereka adalah orang-orang yang bersekutu dengan setan. Pada tahap akhir daripada kehidupan Saul begitu mengerikan. Saudara melihat dia menarik jubah daripada daripada Nabi Samuel, sehingga jubah Samuel menjadi robek. Dan Samuel berkata kepadanya, sebagaimana engkau merobek jubahku, kerajaanmu sekarang akan dirobek. Dan Tuhan telah memberikan kerajaan ini kepada seorang yang melekat di hatinya. A man after the heart of God. Coba. Wah, Saul terpukul banget. Saudara. Orang yang telah mengunjungi dan minta tolong kepada dukun adalah orang yang fatal hidupnya. Saudara. Sebelum kejadian ini di mana dia merobek jubah daripada Nabi Samuel, dia itu sudah ke dukun. Dan dia itu minta petunjuk dari dukun. Gimana orang yang dihormati oleh Tuhan, diangkat setinggi-tingginya, saudara, sekarang bisa berbalik 180 derajat. Ini kan tidak masuk akal. Tapi saudara mesti tahu ini karya iblis. Iblis itu begitu lihai, begitu pintar. Saudara pikir saudara pengalaman, saya pikir saya pengalaman. Karena saya sudah hidup lama, saya melayani sudah lama. Itu omong kosong. Saya tidak boleh mengatakan bahwa saya sudah pengalaman, sehingga saya bisa mengalahkan iblis. Saudara, kejadian ini penting sekali. Bahwa setiap kita harus mempunyai satu ketakutan kepada Roh Kudus. Satu kesungguhan kepada Tuhan. Begitu iblis mau mengambil hati saudara dan memberikan janji-janji yang semuanya palsu saja, maka saudara harus bertindak untuk menengking. Untuk apa? Menengking. Saudara tahu menengking bagaimana? Saudara membestraf, saudara menengking iblis keluar dari hidup saudara. Menjauh dari hidup saudara. Tidak ada cara saya menang. Tidak ada cara saudara menang. Kecuali kita menengking iblis. Itu tidak dilakukan oleh Saul yang diurapi oleh Allah. Saudara, jadi namanya manusia, tidak ada sesuatu kekuatan yang terus-menerus ada pada dia. Itu sebab kita harus minta pengurapan Roh Kudus makin bertambah-tambah. Karena terjadi kebocoran. There is a draining of the Holy Spirit from our hearts. It is because the trick and the smartness of the devils and all the evil spirits that make you deny yourself before God. And that's why the Holy Spirit is going out from you. And you drain. Dan saudara membocorkan habis. Itu Roh Kudus. Saudara, semua ada pada kemauan saudara. Saudara mau dekat sama iblis berarti saudara membocorkan Roh Kudus. Menghabisi dari hidup saudara. Ya, saudara, kita melihat mobil atau motor yang ditap olinya habis sama sekali. Disemprot dari atas supaya sisa kerak kotoran daripada oli tersebut habis sama sekali. Ditutup baru diisi yang baru. Saudara, demikian juga kalau saya dan saudara menjadi anak-anak Tuhan dan kita mengandalkan kekuatan kita, kita tidak cinta pada diri kita sendiri. Ketika kita mengalami hal yang berat dan kita minta tolong kepada Tuhan, Tuhan tidak memberi kehormatan lagi kepada saya. Tidak memberi kehormatan lagi kepada saudara. Itu sebab tema yang Tuhan beri kepada saya, itu adalah satu tema yang luar biasa. Kepenuhan Roh Kudus akan membuat kita dipulihkan kehormatan kita.
Dan cinta Allah kepada kita dikembalikan lagi, dia mencintai kita. Wah, kepingin sekali saya. Mendambakan sekali saya. Itu sebab anak-anak Tuhan, mari saya ingin supaya kita semua jangan sampai ditinggalkan oleh Roh Kudus. Orang yang ditinggalkan Roh Kudus, saya boleh katakan, sungguh tidak ada harapan apapun. Tapi orang yang menarik kembali dan memohon Roh Kudus masuk kepadanya, Tuhan tambahkan rohmu kepada hamba, maka di situ Tuhan baru jatuh hati. Saul tidak melakukan. Ketika Nabi Samuel mengatakan, Roh Allah sudah pergi daripadamu Saul, dan Tuhan sudah memilih seorang yang hatinya nempel dengan hati Allah. Dialah yang dipenuhi dengan Roh Kudus. Dan Saul cuma emosional. Pada waktu Nabi Samuel berjalan pergi, dia tarik jubahnya dan robek. Dia tidak mau bertobat, saudara. Dia sudah tahu bedanya ketika dia mengikuti ajaran iblis. Dan ketika dia masih jaya dan terhormat sebagai raja pertama dan utama Israel. Semuanya itu lupa sama sekali. Kenapa bisa lupa? Iblis bikin dia pikun dari semua karya Roh Kudus. Saudara, kalau saya dan saudara mengetahui bagaimana strategi iblis untuk membuat seorang raja terhormat banget, raja yang ditakuti juga oleh raja-raja yang lain, bisa hancur berantakan. Wah, kita bukan cuma heran, tetapi kita nyesel sekali. Kita merasa ikut tersakiti walau kita tidak merasakan, kita tidak ikut bersama dengan dia. Kita ikut merasakan betapa sakitnya hati ini ketika ditinggalkan Roh Kudus. Itu sebab jemaat yang kekasih, dengan kita berdoa meminta tambahan Roh Kudus, katakan memohon tambahan Roh Kudus. Saya menantikan suatu kehormatan kembali. Bahkan yang belum pernah saya terima, akan dikaruniakan Allah Roh Kudus seumur hidup saya. Amin. Dan pasti orang yang ditinggalkan oleh Roh Kudus seperti Raja Saul, dia menjadi stres dan dia maniak. Maniak itu berarti ketempelan setan. Maniak itu berarti sesuatu yang sangat kuat sekali. Daya pikatnya hebat. Ya saudara, sehingga orang menjadi maniak. Itu sebab segala hal yang maniak itu akan menyiksa saudara. Ya, akan menyiksa, bukan menyenangkan, tapi menyiksa. Stres dan maniak ini bekerja sama menghancurkan hidup-hidup rumah tangga dan pribadi. Anak-anak yang dekat kepada Tuhan, karena pergaulannya salah, anak-anak muda ini hancur berantakan. Saudara, dan tidak menerima kehormatan dari Allah seumur hidup mereka. Betapa pintarnya iblis untuk membuat seseorang itu maniak. Saudara, membuat seseorang itu stres. Itu sebab pelajaran ini saudara harus membawa saya dan saudara harus lebih sering mengangkat tangan dan menyembah Dia. Supaya kita ditambahi titik-titik. Apa? Roh Kudus. Ya. Malaikat-malaikat berkata kepada Tuhan, Tuhan aneh ya. Manusia-manusia yang kau telah selamatkan ini, mereka itu mintanya ditambahi duit. Tapi bukan Roh Kudusnya. Saudara, saya berharap jemaat yang kekasih dan dimanapun saudara mendengar khotbah ini, saudara harus minta supaya Roh Kudusnya ditambahi. Ditambahi. Supaya saudara itu enggak miskin. Orang yang miskin Roh Kudus, miskin uangnya. Miskin kebahagiaan. Miskin kesuksesan. Tapi seorang yang kaya dengan Roh Kudus, dia akan hidup berkelimpahan dan terhormat. Ya para kekasih, sumber stres yaitu saat orang ditinggalkan Roh Kudus. Itu sumbernya
Awal muasal daripada orang merasa, aduh, aku kenapa ya? Aku kok emosional banget, aku adalah seorang yang sangat kecewa, aku seorang yang sangat merasa tidak bahagia, aku merasa sangat sengsara. Walau aku mempunyai banyak hal, yaitu dia ditinggal Roh Kudus. Raja Saul, saudara lihat, dia masih pakai mahkota. Saudara, dia masih raja, tetapi dia sudah ditinggal oleh Roh Kudus. Saudara, Anda dan saya tidak perlu menjadi raja di dalam dunia, tetapi kita perlu ditambahi Roh Kudus. Ditambahi Roh Kudus berarti saudara dan saya menjadi orang yang bisa dipegang oleh Tuhan. Karena sebagian dari rohnya dia ada pada saudara, ada pada saya. Gimana dia tidak percaya? Rohnya pun ada pada saudara. Rohnya pun ada pada saya. Dia pasti percaya kepada saya. Dia pasti percaya kepada saudara. Ketika dia percaya kepada saudara, ketika dia percaya kepada saya, kita mohon apapun, dia dalam sepersejuta detik, dia langsung memikirkan dan memutuskan kepada kita. Aku tidak kasih, tapi aku kasih yang lebih baik. Aku akan kasih sama kamu, karena itu sesuai dengan rencanaku. Dalam tempo yang singkat, Tuhan membuat keputusan yang untuk menghormati saudara. Jadi dari apa yang saya jelaskan di awal khotbah saya ini baru awal saudara ya. Apa yang saya jelaskan di awal khotbah saya ini harus saudara ketahui. Saudara mau jungkir balik kayak apapun, saya mau bergulat bergumul sehebat saya untuk sukses, saya tidak akan dapat. Jangan bicara, jangan bilang orang dunia kok bisa dapat. Lihat aja berapa lama dia dapat, saudara. Itu sebab saudara harus tahu bahwa kenapa seseorang itu stres dan maniak, akhirnya dia ngikutin kehendak iblis. Ya saudara, dia hidup dalam kekotoran, dalam kenajisan, dan Tuhan menjauh dari dia. Seperti Saul. Itu sebab anak-anak Tuhan, saya ingin supaya kita semua harus minta pertambahan Roh Kudus di dalam hidup kita. Jangan berhenti minta tambahan Roh Kudus. Kenapa? Karena saudara akan menjadi semakin kuat. Saudara akan menjadi seorang yang bisa dipercaya lebih banyak oleh Tuhan. Dan Tuhan selalu berkata pada malaikat, berkati dia, ikuti dia, awasi dia pada segala jalannya. Hebat. Orang penuh Roh Kudus itu dihormati oleh Tuhan. Jangankan manusia, Tuhan pun menghargai dan menghormati dia. Aku perintahkan kalian untuk mengawal orang ini. Karena dia penuh Roh Kudus. Jadi gimana caranya saya bisa dapat? Gimana caranya saudara harus benar-benar minta kepada Tuhan. Sepertinya saudara itu megap-megap seperti ikan yang diangkat dari air. Kalau engkau tidak punya Roh Kudus, engkau megap-megap. Saudara. Itu sebab saya ingin mengajak semua saudara memperhatikan hal ini. Yang mau beri tepuk tangan yang baik bagi dia. Bagaimana saya bisa dipenuhi Roh Kudus? Saudara, mudah sekali. Ya, kalau saya tanya, bagaimana saudara bisa dipenuhi Roh Kudus? Saudara jawab, mudah sekali. Ya. Bagaimana cara bisa dipenuhi Roh Kudus? Mudah sekali, itu betul demikian. Saudara lihat, yang pertama, percaya 100% pada firman. Loh, susahnya apa? Kalau engkau tidak ketempelan setan, engkau bisa percaya 100% kepada firman Tuhan. Kecuali kau ketempelan setan, engkau tidak bisa percaya 100%. Seorang yang tidak ketempelan setan, dia bisa 100% percaya kepada firman Tuhan. Ini loh saudara. Jadi saudara, saya kasih ancer-ancernya. Oh, aku kok bimbang ya dengan firman ya. Pada perjanjian Tuhan sudah begitu tegas. Tuhan berkata, aku membayar semuanya. Aku melunasi semuanya. Tapi kok aku masih ragu. Anda harus memberitahu diri Anda sendiri. Jiwa Anda harus kasih tahu.
pikiran atau mind itu ada pada jiwa. Kasih tahu jiwa Anda bahwa Anda sedang ketempelan setan. Gampang untuk tahu gejalanya, saya ketempelan setan, saudara ketempelan setan, itu gampang. Yaitu ketika kita ragu terhadap firman. Ini indikator pertama yang saya dan saudara harus ketahui. Seseorang yang kurang percaya, anyone who he or she doesn't working out their faith in the words of God, it means that he or she doesn't believe in the words of God. He or she must someone that the devil spirit have already occupied them. Sudah mencengkram dan menguasainya. Nah, dari sini saya ingin kita jujur. Aduh Tuhan, kalau begitu hamba sering dicengkram oleh iblis. Karena hamba sering tidak percaya kepada firman. Iya. Karena orang tidak percaya pada firman, saudara, dia hidupnya penuh dengan teguran Allah, teguran Allah, teguran Allah. Apa yang akan kita baca sebentar tentang salah satu dari 12 murid Yesus yang bernama Thomas atau yang dipanggil Didimus. Nickname-nya adalah Didimus. Saudara, dia seorang yang kurang percaya 100% terhadap firman. Heran ya, 3,5 tahun berjalan, hidup bersama, melayani bersama dengan Yesus. Entoh tidak 100% percaya kepada firman. Kok bisa ya? Kok bisa? Bisa. Satu lagi yang lain. Yudas Iskariot. Wah, dia lebih bisa lagi dia. 3,5 tahun dididik oleh Tuhan. Bahkan, wah Tuhan itu sangat hebat pikirannya. Sempurna pada segala jalannya. Kenapa justru uangnya Tuhan? Uang korban daripada orang-orang kepada Tuhan Yesus justru dipercayakan pada Yudas Iskariot. Ada 2 Yudas yang menjadi di antara 12 murid Tuhan. Tapi Yudas Iskariot inilah yang diangkat menjadi bendahara. Nah, ini ada runtutannya. Ini ada skenario Allah. Katakan skenario Allah. Jangan bilang Tuhan gak tahu loh. Bahwa justru Yudas Iskariot yang mencuri uangnya. Jangan bilang Tuhan gak tahu loh bahwa Yudas Iskariot pada suatu saat dia kekurangan duit kali. Dan dia menjual gurunya Rabuni, the great master. Dengan uang 30 keping perak. Coba. Ini orang terlalu sekali. Saudara yang kekasih. Perhatikan, bukan Tuhan tidak tahu siapa yang bakal menjual dia. Tuhan Yesus tahu. Tetapi dengan pengetahuannya dia mau membuktikan kepada Bapa di sorga bahwa dia taat kepada perintah, skenario daripada Allah. Bahwa dia harus minum itu cawan, kutukan seluruh dunia. Dan dalam beberapa jam kemudian dia harus disalibkan. Beberapa jam kemudian dia harus mati di kayu salib. Beberapa jam kemudian dia harus diturunkan dan dikuburkan di kubur Yusuf Arimatea. Dan beberapa jam kemudian dia harus bangkit pada hari yang ketiga. Dia itu sudah tahu skenario. Itu sebab dia berdoa di Taman Getsemani. Bapa, jikalau boleh kiranya engkau menyingkirkan piala ini daripadaku. Namun di atas semuanya, biarlah kehendak-Mu yang jadi. Bapa diam 1000 bahasa. Enggak ada jawaban. Dan dia tahu, Bapa tidak menjawab. Oke. Untuk ini aku diturunkan ke dalam dunia. Dan dia menjalani semua prosesi penyiksaan. Prosesi untuk bikin dia malu sebagai manusia. Dia mengalami semuanya. Jadi kenapa saya perlu menjelaskan pada saudara, orang yang tidak percaya 100% kepada Tuhan. Dia sudah menggantung Yesus untuk kesekian kalinya lagi. Di kayu salib.
Kalau saya dan saudara begitu percaya kepada firman. Dan itu sebabnya Tuhan percaya kepada saudara. Karena saudara percaya kepada Dia. Gimana saudara percaya sama Dia dan Dia enggak percaya sama saudara? Saya enggak percaya. Karena saudara dan saya percaya penuh pada firman. Maka Dia mempercayai kita penuh juga. Sehingga apa saja yang terbaik dalam pikiran Tuhan, pada perasaan, pada segala rencana Tuhan, Dia pasti memberi kepada orang ini, yaitu orang yang sungguh-sungguh bisa percaya kepada firman-Nya. Coba jalanilah sisa hidup saudara dengan cara yang baru ini. Hidup ini hanya bahagia bila saudara sesuai dengan firman. Saya beritahu benar demikian. Itu sebab kalau saya dan saudara sesuai dengan firman, maka Tuhan jatuh hati. Ketika kita orang berdoa dan mengangkat tangan, Tuhan penuhkan hamba dengan roh-Mu. Tuhan gak tunggu lama. Katakan, Tuhan tidak tunggu lama. Langsung menambahi saya dengan Roh Kudus-Nya. Amin. Kita akan membuka dalam Yohanes 20, ayat yang ke-19 sampai dengan ayat yang ke-22. Saya undang kita bangkit berdiri bersama. 1, 2. Ketika hari sudah malam, pada hari pertama minggu itu, berkumpullah murid-murid Yesus di suatu tempat dengan pintu-pintu yang terkunci karena mereka takut kepada orang-orang Yahudi. Pada waktu itu datanglah Yesus dan berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, damai sejahtera bagi kamu. Dan sesudah berkata demikian, Ia menunjukkan tangannya dan lambungnya kepada mereka. Murid-murid itu bersuka cita ketika mereka melihat Tuhan. Maka kata Yesus sekali lagi, damai sejahtera bagi kamu. Sama seperti Bapa mengutus aku, demikianlah juga sekarang aku mengutus kamu. Dan sesudah berkata demikian, Ia mengembusi mereka dan berkata, terimalah Roh Kudus. Amin. Beri tepuk tangan bagi Dia. Saudara yang kekasih, di sini kita melihat murid-murid yang tersisa dan masuk dalam ruangan yang terkunci. Jendela, pintu semua kunci. Karena mereka takut orang Yahudi. Wah, trauma. Suatu pemandangan yang mengerikan membuat orang trauma. Itu pasti, jangankan anak-anak, orang gede, dewasa, tua juga trauma. Pemandangan penyaliban Yesus, darah di mana-mana. Kebengisan dan teriakan-teriakan histeria menghukum Yesus. Dengan tidak sepatutnya terdengar di mana-mana di daerah Golgota. Saya tidak bisa bayangkan. Saudara, penyaliban Yesus bukan hanya terpusat pada puncak dari Gunung Golgota atau Gunung Tengkorak saja. Saudara, euforia yang menyakitkan dan mengerikan itu ada di bawah. Di Yerusalem. Mereka yang tidak bisa naik dan tidak boleh naik. Mereka juga berteriak-teriak. Begitu bengis. Mereka juga tanpa hormat. Sampai di atas Gunung Golgota pun. Yesus dan semua orang bisa mendengar semua caci maki di bawah. Karena semua naik ke atas. Saudara. Itu sebab murid-murid yang tersisa itu pada takut semua dan mengunci pintu dan jendela. Dan mereka berbakti kepada Tuhan dalam ketakutan. Pada waktu mereka berbakti dan menyembah Tuhan, tiba-tiba dari langit-langit turunlah Yesus. Saudara, dan mereka terkejut. Dan Tuhan Yesus berkata, damai sejahtera bagi kamu. Ikuti ya, sesuai ya dengan kata-kata itu ya. Damai sejahtera bagi kamu. Jangan lupa ya, ini adalah password
damai sejahtera bagi kamu. Ya, saudara, dan ini yang terjadi ketika mereka tiba-tiba terkejut, dan Yesus dalam ayat selanjutnya mengatakan, dan sesudah berkata demikian ia menunjukkan apa? Tangannya dan lambungnya. Saudara, dan murid-murid bersukacita. Nggak ada satupun yang berkata seperti Thomas Didimus, kalau aku tidak menusukkan jariku pada telapak tangan Yesus dan memasukkan 5 jari ini pada lambung dari Yesus, aku tidak percaya bahwa dia sudah bangkit. Saudara, dan itu terus ada pada benak pikiran Thomas. Itu sebab Thomas nggak mau datang. Ketika handphonenya ting, WhatsApp masuk. Thomas, kita akan berjumpa ya pada jam 6 sore mulai di tempat yang biasanya kita dengan rahasia sembunyi-sembunyi kita masuk ke sana ya. Kita ke sana ya. Thomas membaca dalam hatinya, percuma. Yesus tidak bangkit. Percuma. Aku sudah kehilangan. Dia membalas WA-nya. Kalian jalan saja. Aku ora. Coba. Ya, sombong banget ya. Nah, dan Thomas tidak mau datang. Saudara, kita melihat justru peristiwa Yesus pertama kali menampakkan dirinya kepada murid-murid ini, saudara, adalah peristiwa yang dahsyat sekali. Dan kemudian dia untuk kedua kali mengatakan, damai sejahtera bagi kamu. 2 kali. Dan kemudian dia menghembusi mereka dengan kata-kata, penuhlah kamu dengan Roh Kudus. Terimalah Roh Kudus. Terimalah Roh Kudus. Duh. Apa yang terjadi pada murid-murid? Mereka ngeblak semuanya. Ya, terus mereka semua ya bermanifestasi dan mereka berteriak-teriak, meraung-raung. Benarkah demikian? Tidak. Ketika Yesus mengatakan penuhlah, terimalah Roh Kudus, maka mereka, saya mau tanya, mereka terima enggak? Mereka terima. Kecuali mereka yang tidak percaya, mereka tidak terima. Cuma Tuhan itu bicara terimalah Roh Kudus. Nggak ada yang menangis meraung-raung, nggak ada yang kelesotan di bawah, itu nggak ada. Saudara. Itu sebab manusia zaman sekarang bikin kayak begitu. Dan saya kasih tahu, Tuhan tidak suka. Pendeta yang suka bikin-bikin pencitraan, Tuhan akan tinggalkan dia. Saya takut, saya tidak mau. Buat apa saya hidup? Saudara. Itu sebab saudara mesti tahu, ketika Yesus berkata, terimalah Roh Kudus, saudara, mereka penuh dengan Roh Kudus. Nah, saya tutup khotbah saya di sini. Gimana saya bisa penuh Roh Kudus? Ini nomor 1. Percaya 100% pada firman. Beri tepuk tangan bagi dia. Para kekasih, angkat 2 tangan, haturkan terima kasih. Ikuti doa saya. Terima kasih Allah Roh Kudus. Dengan iman kepada firman, saya sudah menerima kepenuhan Roh Kudus. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Terima kasih. Dan kita yang percaya mengaminkan. Amin. Beri kemuliaan yang baik bagi dia.